Halo Lemonizen, saya Marcelina Leonora. Saya merupakan salah satu edukator di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia atau yang disebut dengan APKI, yang merupakan asosiasi terbesar yang berfokus kepada pendidikan seputar kebugaran. Saya juga merupakan founder dari gym yang bernama Fitness, yang merupakan gym yang berbasis functional training pertama di Kota Bogor. Saya juga merupakan co-founder dari pusat edukasi yang berbasis online yang membahas seputar kesehatan juga kebugaran dengan nama Simplified Fitness. Di kesempatan Tanya Ahlinya spesial Hari Olahraga Nasional kali ini, saya akan sharing dan menjawab beberapa pertanyaan dari Lemonizen terkait manfaat dan pentingnya berolahraga di rumah, terutama selama pandemi seperti sekarang ini. Olahraga di masa pandemi sangat diperlukan. Gunanya agar dapat membantu setiap individu untuk dapat mencegah dirinya dari pola hidup sedentary. Lalu menjadi kuat merupakan salah satu pilihan yang tepat di kondisi pandemi saat ini, mengingat virus sedang banyak di luar sana dan kondisi pandemi saat ini sangat rentan sekali setiap orang untuk mengalami yang namanya obesitas dan terserang penyakit. Karena kita tidak boleh keluar rumah dan aktivitas fisik kita memang sangat terbatas akhir-akhir ini ya. Jadi apabila kita bisa meningkatkan aktivitas fisik kita selama kita di rumah, akan sangat membantu untuk membentuk tubuh yang kuat dan imun yang kuat. Seperti yang kita tahu, manfaat olahraga itu banyak sekali, walaupun di luar sana orang-orang atau para edukator di seputar kebugaran membahasnya hanya seputar otot, seputar pembakaran kalori ataupun pembakaran lemak. Namun lebih daripada itu, olahraga juga sangat bermanfaat untuk otak. Jadi ada beberapa hormon-hormon yang sangat berperan pada kesehatan otak ya pada saat kita berolahraga. Beberapa yang cukup terkenal dan beberapa fungsinya juga akan aku share di sini. Salah satunya adalah dopamin. Nah, dopamin ini sangat membantu kita untuk meningkatkan motivasi, juga fokus. Dan ada lagi yang lain yaitu endorfin. Ini sering sekali disebut endorfin. Ya, gunanya endorfin ini membantu untuk meredakan rasa sakit dan meningkatkan rasa bahagia. Makanya setiap orang yang habis olahraga tuh biasanya jarang banget mereka jadi semakin bete ya. Justru mereka merasa lebih segar dan lebih positif gitu ya, walaupun awalnya memang pada saat kita memulai olahraga rasanya berat ya untuk memulai ya, tapi pada saat selesai tuh kalian akan merasakan endorfin itu bekerja. Lalu ada lagi yang disebut dengan hormon serotonin. Nah, serotonin ini bantu mengatur mood dan suasana hati. Itulah kenapa jadi happy. Jadi pada saat kita selesai berolahraga lebih segar dalam kita melakukan tugas-tugas rumah atau pada saat WFH kita jadi lebih bersemangat dan hati kita lebih bahagia gitu dalam menjalaninya. Dan yang paling penting lagi sebenarnya di dalamnya yang memang tidak terlihat yaitu meningkatkan aliran darah yang mana akan membantu lebih banyak oksigen beredar di seluruh tubuh, juga nutrisi gitu. Dan yang paling berpengaruh lagi yaitu untuk kembali lagi kepada otak, yaitu namanya hipokampus, yaitu daya ingatnya bisa bertambah lebih besar dengan cara berutin berolahraga. Kembali lagi kepada tujuan olahraganya. Ada beberapa orang yang memang punya tujuan lebih spesifik, mereka ingin meningkatkan kekuatannya, mereka ingin meningkatkan skillnya dalam berolahraga. Nah, itu akan berbeda-beda jadinya durasi latihannya. Tapi kalau memang hanya untuk menjaga kesehatan seperti yang yang direkomendasikan atau dianjurkan oleh WHO adalah 30 menit per hari.
Nah, dan total durasinya adalah 90 menit per hari, yaitu berarti 3 kali dalam seminggu. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita menjaga kesehatan, gitu ya. Tapi kembali lagi tergantung goals kita dalam berolahraga itu apa. Setiap orang akan memiliki goals yang berbeda, maka dari itu untuk pencapaian goalsnya akan berbeda-beda. Tapi yang paling standar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan di rumah selama nggak kemana-mana, yaitu adalah 30 menit maksimal per harinya. Lalu kapan baiknya kita berolahraga? Sebenarnya tergantung dari ketersediaan waktu kita setiap harinya tuh kapan. Jadi tidak ada terlalu signifikan perbedaan ya antara latihan di pagi hari maupun di sore atau malam hari. Jadi tergantung kita availability-nya kapan. Namun biasanya disarankan untuk olahraga yang sudah sore menuju malam itu merupakan olahraga yang lebih calm, jadi nggak yang terlalu intens. Karena biasanya kalau terlalu intens biasanya akan mengganggu tidur kita karena kan heart rate-nya naik, suhu tubuhnya juga naik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk benefitnya latihan baiknya olahraga pagi ataupun sore atau malam itu nggak begitu ada bedanya. Yang penting adalah konsistensinya. Jadi olahraga apa yang bisa Lemonizen lakukan di rumah? Sebenarnya banyak banget ya. Misalkan kalau teman-teman tidak punya alat olahraga, teman-teman bisa melakukan olahraga dengan body weight atau berat badan kita sendiri. Ada banyak sekali gerakan yang bisa teman-teman latih. Ada 7 dasar gerakan foundational human pattern yang bisa dilatih. Ada yang namanya squat, ada yang namanya lunges, ada yang namanya hip hinge. Hip hinge itu tuh satu gerakan yang biasa kita pakai saat kita mengambil barang dari lantai. Lalu ada gerakan berjalan, ada press, mendorongnya horizontal maupun vertikal. Lalu ada gerakan menarik, horizontal atau vertikal gitu. Lalu ada juga rotasi. Nah ini biasa rotasi sangat penting nih. Apabila kita yang sering nyetir tuh kadang kita ngambil barang di belakang nih. Banyak banget kan kasus terjadi cedera gara-gara ngambil barang di belakang pada saat kita nyetir. Nah itu dia. Berarti artinya gerakan rotasi itu perlu dilatih supaya nggak terlalu kaku guna menghindari dari cedera. Kira-kira demikian. Gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman memang mau memang teman-teman punya alat minimal lah seperti yoga mat atau dumbbell, nah teman-teman bisa lumayan menambah intensitas resistennya pada saat kita berolahraga. Jadi squatnya atau jongkoknya bisa dengan beban, lalu gerakan press atau mendorong horizontal dan vertikalnya juga bisa ditambah beban gitu kira-kira. Dan memang baiknya kalau dapat bantuan dari orang yang profesional ya, misalkan teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas online yang sekarang sebenarnya harganya cukup murah ya saat ini ya, dan bisa dilakukan kapan aja gitu dan bisa menyesuaikan jadwal teman-teman. Kalau memang ada budget lebih, mungkin teman-teman bisa meng-hire personal trainer yang bisa disesuaikan lagi jadwalnya dengan kesibukan teman-teman Lemonizen. Yang perlu Lemonizen perhatikan pada saat memulai berolahraga di rumah adalah pastikan gerakan-gerakannya itu tidak terlalu dynamic, terutama untuk teman-teman yang belum pernah ada histori berolahraga sebelumnya. Jadi pastikan gerakan-gerakan misalkan teman-teman ikuti dari YouTube itu adalah gerakan-gerakan dasar yang memang tidak terlalu dinamis, tidak terlalu advance, yang mana kalian tidak sampai out of breath, sampai nggak bisa fokus saat diajak ngobrol gitu ya, berarti itu intensitasnya terlalu tinggi. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah start slow, jadi nggak perlu langsung ikut kelas-kelas kalau misalkan mau mencoba kelas online yang high intensity gitu. Untuk teman-teman yang belum pernah berolahraga sebelumnya, teman-teman boleh mencari kelas-kelas online yang judulnya biasanya LIIT, Low Intensity Interval Training, atau LIT juga, Low Intensity Training. Nah itu cocok untuk kalian yang memang mau memulai. Apa
apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan selain berolahraga, yaitu antara lain menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Jadi setiap individu memiliki kebutuhan minum yang berbeda. Jadi tergantung berat badan. Jadi perhitungannya adalah 30 ml dikali berat badan. Nah, itu adalah kebutuhan minum kalian setiap harinya. Jadi akan berbeda teman-teman dengan berat badan 50 kg dengan teman-teman dengan berat badan 60 kg. Kira-kira demikian. Lalu tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup yang memang kondisi saat ini memang banyak sekali yang mengalami sulit tidur ya. Cuma yang standarnya adalah setidaknya bisa mencapai 6-7 jam berkualitas. Jadi tidur berkualitas itu tidak terganggu bunyi handphone atau tidak terganggu pekerjaan yang dipikirkan selama menjelang tidur. Jadi yang berkualitas itu yang deep sleep tanpa gangguan 6-7 jam gitu. Dan waktunya itu teratur. Jadi bukan berarti oke, saya tidur 7 jam jam 1 pagi, besok jam 2 pagi, jam 3 pagi, enggak. Tapi baiknya memang tidur di schedule yang sama. Jadi konsisten jadwalnya gitu. Lalu makan makanan yang padat nutrisi. Jadi bukan makan makanan yang padat kalori tapi padat nutrisi. Yaitu ya terutama di makronutrisinya ada protein, ada karbohidrat, juga lemak. Nah, lemak itu biasanya ditaruh di terakhir karena dia memang kebutuhannya lebih sedikit daripada protein dan karbohidrat. Terima kasih telah menyaksikan Tanya Ahlinya bersama saya. Semoga Lemonizen dapat lebih banyak pengetahuan baru seputar pentingnya berolahraga di masa pandemi ini. Jangan lupa olahraga dan selamat Hari Olahraga Nasional Lemonizen!